berhak mendapatkan roti labu, berhak mendapatkan KIS, berhak mendapatkan listrik gratis, berhak mendapatkan LPG subsidi dan sebagainya. Penerima PKH karena tingkatannya paling rendah dalam aturan dalam DPKS, dia berhak mendapatkan bansos lainnya. Demikian memang sudah kebijakan demikian Pak Pemerintah Pusat. Nah, apapun yang kita sampaikan nanti, DTKS itulah sangat pengaruh. Lanjut di level kedua, desil 2 mungkin. Sembako berhak mendapatkan sembako, berhak mendapatkan KIS, KIP ke atas terus. Jadi desil 2 berhak mendapatkan yang di bawah lagi, dan begitu dan seterusnya. Paling terakhir desil, kalau 2020 masih patokannya desil 40% ke bawah. Paling terakhir KIS dan KIP. KIS dan KIP nggak berhak terima PKH, nggak berhak dapat KIS, karena semua penerima KIP di sekolah ataupun penerima KIS untuk kesehatan belum tentu dia berhak PKH. Demikian. Tapi ketika penerima PKH sudah pasti dia berhak mendapatkan KIS dan KIP dan sembako dan lainnya. Aturannya demikian memang. Aturannya demikian. Sekarang mengapa kejadian di lapangan tidak sesuai dengan fakta? Itulah butuh dibenahi DTKS. Kalau memang DTKS itu sudah benar, urutan desilnya nanti pencatat pasti akan teratur sendiri. Pemahaman saya demikian dengan teman-teman DKSK di Pusdati. Cuma tugas kami SDM PKH dan teman-teman PKH di lapangan melakukan advokasi ya di tingkat desa, edukasi, penyampaian, memberikan dorongan kepada bapak-bapak. Secara tupoksi juga ada tugas DKSK nanti, ada bidang FR. Cuma kami memberikan dorongan, ayo koordinasi ke DKSK Pak, ayo koordinasi dengan koordinator daerah terkait masalah DTKF, memberikan dorongan. Karena di sana ada petugas sembako, petugas CNG, petugas DTKS sampai ke desa. Tugas teman-teman pendamping di lapangan, tidak ada persoalan-persoalan yang belum masuk ke DTKS, kami berikan pemahaman. Demikian. Kewenangan kita di PKH, ini saya sampaikan sekali lagi Pak, pemahaman kewenangan kita di PKH cuma bisa mengeluarkan, tidak bisa memasukkan, tidak bisa mengganti posisi yang ada di dalam DTKS di PKH tersebut. Contoh seperti yang telah dikeluarkan oleh teman-teman kita dari di lapangan, ada yang 38 orang itu nggak bisa diganti dengan keluarga yang lain, dan nggak bisa kekosongan kuotanya diisi oleh keluarga yang lain, nggak bisa. Memang nggak ada kuncinya, nggak ada kewenangan. Kalau ada kita masukkan, ini tidak ada. Sumber penambahannya dari mana? Kita tunggu data awal dari pusat. Kalau DTKS kita suatu desa nggak berubah-ubah, yang keluar itu aja. Ini fakta Pak, 2013, 2014 sampai 2019, 2020 kemarin, kami sudah berapa kali men-NE, bahasanya non-eligible, tidak memenuhi syarat peserta, itu juga keluar lagi. Ini yang membuat kami dilema di lapangan ketika nanti kontroversial di tengah masyarakat, dengan Pak Kecil dan para desa sebagainya. Ini yang menjadi dilema bagi teman-teman di kerja. Ketika kami lihat data list awalnya, kok yang sudah keluar, yang sudah dikeluarkan PKH menjadi data awal lagi untuk penerima manfaatnya, keluarkan lagi ke depan ke pusat, yang luar itu lagi. Sudah berapa kami tidak kami geser, yang memang layak lagi, keluar lagi dia. Demikian. Insya Allah sampai saat ini kita di SDM PKH punya kewenangan untuk mengeluarkan PKH. Tidak bisa menambah, tidak bisa mengisi kekosongan oleh keluarga yang lain. Kalau ke depan bagus, insya Allah 2021 memang Pak Menteri sudah memberikan DTKS akan genjot, akan dituangkan dalam 3 tangan Pak Menteri Sosial, Pak Menteri Dalam Negeri, dan Pak Menteri Keuangan. Mungkin bagi daerah yang tidak melakukan update di DTKS, mungkin ada sanksi
moral yang disampaikan oleh pusat dari daerah itu sendiri. Karena kewenangan daerah nih, daerah kan ruang lingkupnya kan luas, bisa itu kejabat bupati sampai bawah itu kewenangan bersama, tugas tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pada bukan bukan operator saja, bukan tanggung jawab bersama, kewenangan bersama, sama-sama kita selesaikan juga, termasuk dari itu itu yang tadi terkait masalah penerima PKH Pak. Mengapa? Pertanyaan itu yang sampai dengan sekarang kewenangan penampil PKH sejauh itu. Karena pusat memberikan kewenangan pasti ada batas-batas tertentu. Kemungkinan saja kalau diberikan kewenangan berlebih, bisa-bisa saja teman-teman SMP PKH intervensi, bisa saja Pak. Kami juga manusia, bisa saja memasukkan saudara kami sendiri karena ada kewenangan memasukkan. Makanya itu dibatasi. PKH, penampil PKH berhak memasukkan yang telah kosong, berhak mengeluarkan yang tidak layak lagi dimanfaatkan. Justru kita ada beberapa target juga mengeluarkan. Ada yang memang partisipasi, artinya dengan sukarela mundur. Yang kelihatannya tak mampu, Pak, itu juga kita eksekusi. Dan ada yang sama-sama masih mungkin itu kita koordinasikan. Makanya kita berharap juga, kami berharap kepada Bapak kecil nanti untuk sama-sama membantu juga. Terkait yang belum tercover, mari kita benahi DTKS agar penerima ke depan yang belum dapat akan mendapatkan. Seperti disampaikan oleh Pak Sedik, sangat berharap operasional yang ada di desa, komputer, laptop, sangat berharap tolong Pak update data tersebut sampai ke dinas sosial sampai ke pusat agar 2021 ada peningkatan, artinya presentasi keakuratan data DTKS itu lebih tinggi. Nggak mencapai 100%, nggak mencapai 80%, 90%. Jadi tingkatan level validnya sudah tinggi. Ketika ada bantuan dana, bantuan sembako, bantuan apa lagi yang lain, itu orangnya pasti Pak, nggak tinggal data awalnya sampai, tinggal kita sampaikan, tinggal dilakukan pendampingan. Ya. Ke depan target 2021 penerima PKH akan dibuat juknis oleh Pak Menteri 5 tahun saja, nggak boleh lagi lebih. Itu kebijakan Pak Menteri, kita tunggu kebijakan dalam bentuk regulasi. Penerima PKH disampaikan oleh Pak Menteri akan dituangkan dalam bentuk 5 tahun saja penerima PKH. Setelah itu akan dievaluasi kembali. Mungkin saya dikeluarkan langsung, nggak mandiri keluarkan terus. Itu kebijakan tahun 2021. Di Nagan Raya kan 2013 kita mulai PKH. Mungkin saja yang 2013 masih menerima. Karena kenapa masih layak, belum ada kebijakan. Tapi kalau ada kebijakan baru di pusat, penerima yang sudah lebih 5 tahun ke atas itu wajib dikeluarkan. Kami tidak ada kewenangan untuk nggak mengikuti aturan tersebut. Bisa demikian. Mungkin dilimpahkan ke daerah nantinya bagaimana untuk supaya mandiri dan sebagainya. Demikian. Tapi belum ada aturan secara regulasinya. Aturannya itu baru penyampaian Pak Menteri, penyampaian dalam pidatonya. Demikian. Untuk saya sampaikan sedikit Pak, kategori yang ada di PKH itu ada terdiri dari 3 komponen, ya, komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. 3 komponen penerima PKH. Nah, lebih di dalam komponen kesehatan ada kategorinya lagi, kategori ibu hamil dan kategori balita 0 sampai 6 tahun itu penerima PKH. Selanjutnya pendidikan SMA, SD, min sederajat, SMP, MSN sederajat, apalagi SMA, MA, SMK sederajat. Itu menjadi komponen
dalam kategori pendidikan ya. Selanjutnya KESOS, kesejahteraan sosial itu disabilitas berat dan lansia, lanjut usia 70 tahun ke atas. Jadi beda-beda komponen, beda-beda pembiayaan. Makanya peserta PKH ibu pulang beda dengan menerima bantuan dengan ibu yang satunya lagi. Contoh anak kesehatan misal ibu hamil, dia akan mendapatkan 3 juta 1 tahun ya, 1 tahun tuh. Balita juga 3 juta. SD sederajat 900, SMP sederajat 1.500.000, SMA sederajat 2 juta, disabilitas berat 2.400.000, lansia 70 tahun ke atas juga 2.400.000. Alhamdulillah Pak, kebijakan terbaru 2020 penerima keluarga PKH yang ada penyakit kronis TBC itu masuk menjadi peserta PKH, bisa diupdate dengan pendampingnya nanti. Diupdate kalau ada penyakit TBC di dalam keluarga tersebut masuk dalam kategori PKH di dalam komponen kesehatan. TBC 3 juta itu khusus 2000 tahap 1 ini tahap 1 2021 akan masuk kategori TBC, penyakit kronis TBC. Nah, jadi urean tersebut akan membedakan nanti jumlah yang akan diterima. Untuk tahun 2020 ini dari awal tahap 2 kan sudah mulai pandemi perubahan 1, 2, dan 3 belum begitu heboh. Nah, bulan 4 itu sudah mulai pandemi. Makanya kebijakan pemerintah dulu dibayar bantuan PKH itu tiap bulan. Biasanya normal 1 tahun 4 kali. Dulunya dari bulan 4 sampai dengan bulan Oktober itu dibayar per bulan terus. Ketika dibayar per bulan, nominal kan udah kecil. Nah, sudah dipangkas-pangkas banyak-banyak dipangkas. Kecil jumlahnya karena diterima per bulan. Ini sudah mulai dibayar normal kembali. 1 tahun 4 kali pembayaran. Ya. Satu lagi Pak, nah jangan salah paham nanti, maksimal komponen kategori yang dibolehkan oleh pusat, yang dibatasi oleh pusat itu 4 kategori, nggak boleh lebih. Contoh, di dalam satu keluarga tadi, semua komponen yang saya sampaikan ada. Misal, tidak dibiaya semua, yang diambil 4 saja. 4 saja yang diambil itu diambil dari nominal jumlah yang paling banyak, jumlah yang paling besar. Contoh, balita 3 juta, yang besarnya diambil, yang kecil ditinggal. Intinya uang tersebut punya keluarga, pengelolanya ibu rumah tangga, bisa digunakan untuk pendidikan, bisa digunakan kalau memang ada lansia di dalamnya bisa digunakan, untuk ibu hamil bisa digunakan, untuk balita bisa digunakan, menyusui bisa digunakan. Nah demikian, maksimalnya 4, nggak lebih, nggak 5. Kalau memang 1, ya jelas 1 ya. Kalau nggak 1 ya dapat 1. Paling kecil kan SD 900. Pagi 4, berapa Pak? Jadi Pak, saya cuma dapat 75.000, ya 75.000 bisa. Ya iyalah, 900 bagi 12, ya 75.000 dapatnya. Ke keluarga yang sana banyak dapatnya. Nah, itulah memperbedakan jumlah bantuan PKH. Demikian. Dan ada batasan juga Pak. Ada di PKH kehamilan kedua juga yang maksimalnya. Hamil kedua dalam masa di PKH. Hamil sekali lahir, hamil sekali, hamil ketiga dalam masa PKH itu nggak lagi masuk. Nggak masuk lagi Pak. Nah, demikian. Ada aturan kebijakan yang diatur oleh pusat. Itu yang pertama Pak, bantuan. Yang selanjutnya penerima PKH kan harus komitmen.
komitmen mengikuti pertemuan kelompok yang dilakukan oleh teman-teman pendamping. Memang khusus ibu-ibu yang bermanfaat saja. Pertemuan P2, K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di situ ada beberapa modul yang akan disampaikan oleh teman-teman pendamping, termasuk juga modul kesehatan, modul perlindungan anak, modul ekonomi dan sebagainya. Itu salah satu komitmen yang harus dilakukan. Kalau nggak komitmen, peserta PKH bisa dikeluarkan langsung. Yang kedua, komitmen verifikasi di rumah sekolah dan kesehatan. Ibu-ibu yang mempunyai anak PKH yang sekolah itu wajib menyekolahkan anaknya. 85% harus hadir di sekolah. Tidak di posyandu pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita. Harus komitmen. Selanjutnya juga komitmen menggunakan transaksi bansos. Ini ada berapa bulan nggak ditransaksi Pak, nggak dilakukan transaksi di ATM. Kan kakak peserta PKH diberikan KKN. Di belakangnya ada lambang barat, himpunan bank negara, BRI, BTN, BNI dan Mandiri. Itu bisa narik di mana saja, bisa gesek langsung diberi oleh dan boleh. Ketika nggak pernah melakukan transaksi, itu akan menjadi rekening tidak bergerak nanti. Uang itu akan ditarik dan dikembalikan ke kas negara. Kami pendamping nggak bisa tarik Pak. Pihak BRI nggak bisa tarik. Itu sistem demikian. Dianggap penerima PKH ini nggak perlu uang. Udah berapa tahap-tahap kok nggak ditarik uang, nggak dimanfaatkan. Mampu kan akan dikembalikan ke pihak negara. Kalau memang mau menyimpan uang, tarik dulu untuk masukkan ke rekening lain. Ataupun tidak melakukan transaksi lah, cek saldo, transfer, atau narik 50.000, berarti ada bergerak. Kalau yang maksudnya tidak melakukan transaksi, tidak melakukan pergerakan transaksi, tidak cek saldo, tidak narik uang, tidak dimanfaatkan, dianggap daftar rekening tidak bergerak. Iya, tidak itu. Atau dicek di pinball rekening, nggak ada transaksi dari bulan contoh Januari sampai bulan berikutnya, nggak ada. Yang ada pemotongan transaksi bank kalau ada kan, kalau ada mungkin nggak ada juga nanti. Nah, itu jangan ada bergerak. Nah, itu akan dikembalikan ke kas negara. Makanya itu wajib melakukan transaksi. Dan ada beberapa komitmen lain yang harus diikuti oleh keluarga penerima PKH.